Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam renungan tengah minggu yang tentunya sudah kita nanti-nantikan bersama. Dan puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program renungan tengah minggu. Dan kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Dan tentunya kita sama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang akan disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini, pada saat ini, tentunya kita percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini kami yang menyaksikan, memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian yang berkata, sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku, selidiki batinku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau kami muliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Dan ku hanya Yesus yang layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita angkat pujian dari awal. Katakan, pujilah aku Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Cobalah aku. Selidiki hatiku dan batinku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Betapa kami rindu Tuhan. Aku ingin selalu dekat. Aku ingin selalu dekat padamu. Kami ingin menikmati Tuhan kehadiran-Mu. Menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, ku nyanyi hosana. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
sungguh sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan, aku muliakan dan kami agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau kami muliakan dengan segenap hati kami Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak disembah. Aku muliakan Kau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan Kau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak sama-sama katakan, Engkau kami sembah. Mari naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Mari naikkan mazmur-Mu, pribadi yang layak disembah. Tak pernah sedikit Tuhan, tak pernah sedikit Kau tinggalkan kami. Sebab itu kami naikkan pujian kami, naikkan sembah kami Tuhan. Naikkan sembah kami, naikkan sembah pujian kami. Biarlah kami Tuhan pada saat ini Tuhan yang bernafas memuji, kami yang selalu diberkati oleh berkat-berkat yang luar biasa, oleh kasih dan anugerah yang luar biasa oleh Engkau Tuhan. Menaikkan mazmur kami saat ini Tuhan, karena hanya pribadi-Mu yang layak kami sembah, layak kami tinggikan Tuhan. Hadirlah Engkau saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah kami Tuhan yang selalu menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa, selalu merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau selalu nyatakan Hosana bagi Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau persiapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang ajaib, untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang selalu iya dan amin buat kami Tuhan. Janji-janji Tuhan nyata buat hidup kami. Sampaikanlah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan, isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya pada saat ini Tuhan. Kami izinkan, kami undang Roh Kudus sebebas-bebasnya untuk bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima setiap penaburan benih firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sambut penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita sama-sama ingin menyaksikan dan ingin mendapatkan hati Tuhan lebih lagi bagi setiap kehidupan kita, amin. Hari ini sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, yang kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa ujilah aku Tuhan. Tapi bukan berarti dengan kamu nyanyi berarti kamu sombong minta Tuhan menguji, tidak gitu. Kembali ke dalam respon hati setiap pribadi kita. Kita baca langsung saja di Daniel 12 ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Lah satu ayat lagi yang berkata di Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat ini berbicara tentang apa sih? Dua konteks ayat ini berbicara tentang akhir zaman. Artinya di akhir zaman itu di Daniel 12 kalau kita baca di satu perikop itu berbicara tentang akhir zaman. Ciri-ciri orang seperti apa sih yang ada di akhir zaman? Di ayat 10 bilang, banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tapi kita pernah gak sih berpikir untuk apa Tuhan menguji kita? Untuk apa Tuhan memurnikan kita? Untuk apa Tuhan menyucikan kita? Contohnya seperti ini, saya kasih contoh simpel. Ketika kita membangun hubungan, misalkan contohnya Bu Rosma dengan Pak Ari suami istri. Waktu sebelumnya apakah pada masa-masa membangun hubungan, apakah ada pengujian? Pasti ada. Dari mana? Dari ketika membangun hubungan diuji, dia setia gak ya sama saya? Nanti pada saat saya jadi suami istri, dia setia gak ya sama saya? Itu perlu diuji. In case dalam kehidupan manusiawi kita saja, relationship pun perlu diuji. Contohnya satu lagi, emas. Untuk jadi emas yang murni perlu diuji. Untuk jadi emas yang berharga perlu diuji. Artinya untuk menerima sesuatu yang besar, menerima sesuatu yang dahsyat, itu perlu yang namanya pengujian. Contohnya gini, kalau emas tidak diuji, tidak akan jadi emas. Kesetiaan bukanlah, saya punya satu statement yang pernah saya sharing gitu ya. Kesetiaan bukanlah kesetiaan kalau tidak melewati pengujian. Bagaimana kita tahu dia setia kalau tidak ada pengujian? Bagaimana kita tahu dia tulus kalau tidak ada pengujian? Sama hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi hubungan antara kita, antara manusia, antara orang ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta. Ini kerennya Kristen tuh hubungan antara Allah dengan manusia. Bukan cuma sekedar agama, kita gereja, kita berdoa, kita menyanyikan pujian. No, Tuhan gak mau sekedar seperti itu orang-orang percaya. Tapi Tuhan mau orang-orang percaya itu adanya hubungan. Nah, gimana untuk Tuhan tahu? Untuk Tuhan melihat bagaimana hubungan? Dengan cara Tuhan menguji. Waktu di Petrus pun ya, di perjanjian baru dibilang, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan sampai bertanya, padahal Tuhan tahu kok dia gak mengasihi Tuhan atau dia kurang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada tindakan dari Tuhan pun yang mau, kamu mau gak ikut saya? Kamu tulus gak mengasihi saya? Makanya perlu yang namanya pengujian. Jadi sebenarnya pengujian dalam kehidupan kita itulah satu hal yang merobek hati kita, yang memulihkan hati kita untuk kita tahu, oh dengan adanya pengujian saya tahu saya kurang mengasihi Tuhan. Atau saya masih main-main sama Tuhan, saya belum all out sama Tuhan, saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan adanya apa? Dengan adanya pengujian. Artinya pengujian membawa kita dalam kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang Kristen sukanya enak-enak aja, saya percaya dia bukan orang-orang yang Tuhan pilih. Karena di Alkitab pun dibilang orang-orang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang diajar dan dihajar sama Tuhan. Lewat apa? Lewat pengujian. Lewat pengujian, lewat apa? Lewat masalah. Tapi in case kadang jangan masalah yang kita buat karena kesalahan kita terus kita bilang, oh Tuhan sedang menguji saya. No, ada beberapa case
dalam satu sisi Tuhan menguji itu karena benar-benar sebuah kebenaran yang harus diterima sama orang-orang pilihannya Tuhan. Di perjanjian baru pun dibilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu dari mana? Dari pengujian juga. Tahu dari mana ketika orang bisa mengikut Tuhan? Dari pengujian. Engkau sungguh-sungguh gak ikut Tuhan? Engkau sungguh-sungguh gak? Engkau mau melayani Tuhan? Engkau sungguh-sungguh gak? Hatimu mengasihi Tuhan? Dari pengujian itulah, jadi saya mengajak setiap kita, ketika engkau sedang mengalami pengujian, kau tahu, oke, pada di titik ini Tuhan sedang menguji hati saya. Apakah saya tetap mengasihi Tuhan? Dalam masalah, engkau sanggup gak untuk bersyukur? Itu pengujianmu, karena kebenaran di Alkitab dibilang bersyukurlah dalam segala hal. Engkau sanggup gak bersyukur? Bersukacitalah senantiasa. Engkau sanggup gak bersukacita? Di saat itulah, di saat seperti itulah, ketika engkau mengikuti kebenaran, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Mari hari ini, saat ini, mari kita sama-sama punya hati yang siap untuk diuji, yang siap untuk dimurnikan. Karena di Alkitab pun ada yang namanya kemurnian iman. Butuh yang namanya kemurnian iman, kemurnian hati. Tuhan tahu, ketika kita datang sama Tuhan, hati kita gak murni, Tuhan tahu. Makanya Tuhan minta kemurnian. Tuhan minta kemurnian. Mari hari ini saya mau ajak setiap kita lebih lagi. Kita nyatakan, Tuhan selidiki hatiku. Cek hatiku Tuhan, cek pikiranku, cek yang paling terdalam ketika aku berdoa, untuk siapa aku berdoa. Ketika aku berdoa, aku masih egois gak Tuhan hanya untuk berdoa untuk diriku. Dalam saat-saat itulah, Tuhan tolong Tuhan. Aku mau diajar sama Tuhan. Tuhan berikan aku hati seperti tanah liat yang siap dibentuk sama Tuhan lewat setiap proses yang ada yang Tuhan izinkan. Proses itulah yang akan membawa engkau semakin mengenal Tuhan. Dalam pengujian itulah yang akan Tuhan nyatakan hatinya, kebenarannya, pengenalannya lebih lagi atas setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mari siapkan hatimu dalam seminggu ini untuk menyatakan, untuk tanya Tuhan, Tuhan tolong cek hati saya Tuhan. Cek hati saya Tuhan, kalau saya masih kurang, tolong Tuhan pulihkan saya, murnikan hati saya. Agar saya benar-benar mengasihi Tuhan. Agar saya benar-benar melakukan tindakan dari saya mengasihi Tuhan. Dengan saya menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita angkat pujian. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, Yes Lord. dan menilai hidup. Mari selidiki hati kami saat ini Tuhan. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Mari katakan pujian ini. lihat hati. Jangan takut untuk kau mengungkapkan sama Tuhan. Apakah Tuhan kenalilah hatiku Tuhan. Tuhan tolong cek terdalam hatiku saat ini. Siapakah Tuhan? Apakah ada berhala dalam hatiku saat ini Tuhan? Kalau mungkin Tuhan berkata ya, ada sesuatu yang berhala dalam hatimu. Mari saat ini Tuhan hancurkan setiap berhala-berhala yang ada dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan setiap berhala-berhala dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar hanya hatimu yang dinyatakan dalam hati kami. Biar hanya pribadimu yang paling besar dalam setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu kasih setiamu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku kebaikan-Mu yang tak pernah. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami. Sampai Kau mendapatkan kami Tuhan tetap setia. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setia.
ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kalau hari ini setiap kami mau bertobat Tuhan, kami mau minta ampun di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan izinkan setiap kami. Kalau kami boleh sadar tentang pengujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Masih ada berhala-berhala dalam hati kami. Tapi biarlah saat ini Tuhan, Engkau menghancurkan setiap berhala-berhala dalam hati kami. Biarlah dalam hati kami Tuhan, hanyalah pribadi-Mu yang nyata dalam hati kami. Hanyalah isi hati-Mu yang Kau nyatakan dalam hati kami. Biar kekristenan kami menjadi kekristenan yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu, benar-benar murni di hadapan-Mu, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, selidiki hati kami setiap hari Tuhan, setiap hari Tuhan, agar kami setiap hari semakin mengasihi Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kami, Tuhan lebih dulu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Sekarang adalah waktunya kami untuk kami membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau. Terimalah setiap pengakuan anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Terimalah persembahan hidup kami. Terimalah hati kami Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu di akhir zaman ini menjadi orang-orang bijaksana yang bersyukur akan adanya pengujian, yang bersyukur yang dengan adanya pemurnian Tuhan, karena kami siap, karena kami tahu kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian ini kembali dari refnya saja, katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali rasanya apabila pada saat ini kita semua boleh mengikuti renungan tengah minggu pada hari ini. Dan kita selalu berharap agar setiap penaburan benih firman Tuhan pada saat ini senantiasa bertumbuh dalam hati dan hidup kita. Karena Alkitab menuliskan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan siang dan malam serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk tetap mengikuti program renungan tengah minggu di minggu yang akan datang. Sampai jumpa, shalom, Tuhan Yesus memberkati.